wala huznun yadumu wala sururu wala bu'sun 'alaika wala rakha'u idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa wala huznun yadumu wala sururu wala bu'sun 'alaika wala rakha'u. Tidak ada galau, tidak ada kebahagiaan yang akan abadi, tidak ada. Seneng terus. Masuk akal enggak? Duh. Lah iya, terus saya awakmu susahnya apa? Padahal kamu benar-benar sadar bahwa orang terus bahagia itu enggak mungkin. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakat ma'a ahlil qudri unsa wa zakat Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma warzuqil kulla. Orang sekaya apapun pasti ada momen di mana dia kemudian panik karena ada turunnya. Orang sesetel apapun dalam bekerja pasti ada satu kepanikan karena khawatir kehilangan beberapa kesempatannya. Pasti. Orang sehat itu nunggu apa? Orang sehat itu nunggu apa? Pokok selama kamu bukan Fir'aun dan tidak ada darah Fir'aun mengalir pada tubuh kamu, ya. Kalau kamu sehat berarti kamu nunggu sakit. Kalau hari ini kamu kemudian sakit berarti kamu hanya menunggu sehat. Kamu hari ini bahagia, besok bahagia, lusa bahagia. Mungkin kamu menunggu rasa pedih, rasa susah, prihatin, nangis di minggu depan. Paham enggak? Minggu depan kamu nangis, berarti kamu menunggu kebahagiaan yang sangat luar biasa di bulan depan. Tenang saja. Pokok selama kowe juga urip ngono kuwi sih was-wasanane. Lek kowe pengen gak ngono kuwi mati yo. Terus aku mau kon galau, yo gak iso to. Piye? Wong pancen situasine ngono kuwi lho, Si arep terus galau, yo galau terserah. Masa urip kok galau, ngerti-ngerti mati, bahaya. Bahaya. Apa-apaan itu? Bener ya? Apa-apaan itu? Bener ya? Apa-apaan itu? Idza ma kunta dzal qalbin qanu. Kalau kamu itu punya rasa syukur yang kuat, kalau kamu itu punya kemampuan untuk menerima semua takdir Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, fa anta wa malikud dunya sawa. Sadari, yakini bahwa apa yang terjadi padamu hari ini, kebahagiaan yang bisa kamu capai hari ini, itu tidak ada bedanya dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Gubernur Bu Khofifah Indar Parawansa, juragannya Helmi. Podo wae. Kita hasut ya karena kita tidak mampu menyukuri apa yang kita miliki. Kita iri, kita panik, kita tidak bahagia. Lah, sebetulnya kan mudah saja. Kamu mahasiswa, kamu punya sepeda motor, kamu syukuri, enak. Kalau kamu gak syukuri, panik kamu. Kamu berangkat kuliah, naik sepeda motor, harusnya kamu sudah bersyukur. Nyampe di kuliah ternyata dengan tenangnya teman kamu parkir mobil di pinggir kamu. Kalau kamu tidak punya rasa syukur, ya Allah, kapan aku ngene iki ya Allah. Bapakku kok iso koyo ngono ya, kok gak ngene leh. Susah kan kamu? Ya iki sing jenenge kamu tidak punya dzaqal bin qanu. Gak duwe rasa nrimo, gak duwe rasa nrimo. Ya begitu pula bapak-bapak ini. Ketika melihat istrinya kemudian kok gak koyo bojone sapa misalnya. Lah. Aku lo cetok sapa di sapa, Bapak. Sehat Bapak, selamat pagi Bapak, bojoku. Apanya apa neh, Lah, itu kan ya maklum ketemu kamu biasa-biasa saja. Itu sama saja istri yang kamu lihat, istrinya orang yang kamu lihat katanya super halus itu kalau ketemu suaminya juga gitu. Ngopi lagi lah.
Mangane paling penak wis tomat HP kaya aku, wis pengangguran sukses. Meneh ngowah, wis penak-penak iso. Bahagia sambil berdoa, ya Allah, moga-moga istri saya tambah kreatif, tambah istimewa kerjanya, ya supaya bisa menafkahi kita. Wis ngono malah bagus iku, ya. Ya gak apa-apa, terserah ini apa awakmu bingung ya. Lho tenan, gak dongani ngono kuwi. Aku mambingi nang Mojokerto cerita. Saya ini sebelum mendapatkan istri saya ini benar-benar mujahadah. Berdoa betul. Di antara doa yang saya minta, karena saya sadar saya tidak bisa apa-apa, saya harus punya istri yang sangat luar biasa, yang mampu mengangkat saya, yang pintar kerja, yang sangat kuat, dan jangan merepotkan saya. Kak tirakati sewengi kak wacakno sholawat nariyah peng 4.444. Kowe mek ngowah. Ya Allah, yang paling cantik ya Allah, yang sholihah ya Allah, yang mutiah ya Allah, yang baroh ya Allah. Iku malaikat kok diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapuk cangkemmu. Ndonga tenan nih. Ngapunten. Enggak cacah balul-balul lho. Tapi faman nazalat bisahatihil manaya fala ardun takihi wala sama'u ta'il ayyam taghdiru kulla hini fama yughni 'anil mauti ad-dawa'u. Imam Syafi'i kemudian menutup, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa masalah memang tidak bisa kita selesaikan. Paham ya? Itu sudah menjadi sunatullah untuk menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa kita ini memang hanya sekedar hamba. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini penuh kekurangan, penuh kecingkrangan, penuh ya Allah, ketidakmampuan. Maka ada beberapa hal yang tidak mungkin kita jangkau, tidak mungkin bisa kita atasi. Imam Syafi'i kemudian menutup syairnya dengan mengutakan fama yughni anil mautid dawa'u. Contohnya kalau angel-angel, sak pinter-pintere dokter, sak pinter-pintere profesor, sak pinter-pintere ahli menemukan obat dan antisipasi, tidak akan pernah mampu menciptakan obat anti mati. Artinya apa? Ya memang ada beberapa masalah itu tidak bisa kita selesaikan. Coba caranya menyelesaikan, sama lihat di beberapa kitab hadis-hadis muktabar misalnya kayak Muslim, kayak Bukhari. Kata Mbah Kanjeng Nabi, ya memang kayak tadi yang saya sampaikan itu. Santai saja dengan fitnah-fitnah yang ada, dengan cobaan-cobaan yang datang. Kata-katanya Kanjeng Nabi adalah hanats. Hanat itu adalah fitnah-fitnah yang sangat luar biasa datang. Santai saja, karena setelah cobaan yang besar pasti ada cobaan yang jauh lebih besar. Kita lolos itu pasti ditunggu cobaan yang lebih membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita menangis, dan harusnya semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya, karena ketika cobaan itu diturunkan tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita kepada Allah taala, untuk menyadari kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita sangat lemah, sangat tidak mampu. Nah, itu masalahnya. Moga-moga pertemuan kita pada hari ini ada guna dan faedahnya. Sudah ya? Wis ngono kuwi tok pokoke. Intine ngono kuwi, aku dhewe bingung. Lah panjenengan biyen aku juga patek ngerti galau. Saya dari dulu tuh nggak ngerti galau itu apa, nggak begitu tahu loh. Tenan, apalagi ini super penting nih, super terakhir, habis ini langsung pulang saya. Awalnya piye yo syair kuwi. Tapi penting nih, gara-gara bocah saiki ku nek galau, iku upload, paham ora? Oh iya. Bocah saiki ku nek galau, nek susah upload. Padahal ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bener ini. Kailing apa nih? Wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul kalimi fa innahu bika a'lamu. Wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika a'lamu. Kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa taala datang menimpa kita, kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa taala datang menimpa kita, sing sabar, sing tenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sabar dan tenang tidak menyiksa kita ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Paham rawe? Jangan kamu anggap kamu hari ini nyaman-nyaman saja karena Allah tidak melihat, tidak tahu dengan kebusukan kita. Tidak. Tapi Allah menahan itu semua. Kamu jangan sampai kalah. Sabar.
Sing sabar, cobaan Allah datang. Ingat, dosa kamu juga banyak dan Allah diam saja. Idza tashku ila ibni adama inama. Iki lho. Wa in tashku ila ibni adama inama tashku rahima ila alladzi la yarhamu. Sudah, ini penutup kita. Ini penutup kita. Maksudnya HP molo, aja upload molo. Wa in tashku ila ibni adama inama. Sekali kamu menggugat Allah Ta'ala, kamu tidak menyengaja menggugat Allah Ta'ala, tapi menggugat keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencoba, ketika menguji, ketika memberikan ujian kepada kita, ya, dengan cara kita upload misalnya, ya Allah, hidup kok kayak gini banget ya. Paham nggak? Ini adalah gugatan yang sangat membuat Allah Ta'ala tersinggung. Karena apa? Ini adalah satu gugatan yang kamu layangkan kepada Allah dan kamu sambatkan, kamu sandarkan, kamu pamerkan kepada, kan begini bahasanya, wa innama tashku ar-rahima ilal ladzi la yarhamu. Kowe nyambat nih pangeran sing penuh dengan rasa rahmah, penuh dengan kasih sayang kepada orang yang sama sekali tidak memiliki kasih sayang. Apa tujuan kamu coba? Wah, ini menyinggung sekali. Kamu jangan pikir bahwa kamu update status galau itu tidak ada hukumnya. Besok akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat itu. Getun we mesti nyapo melu kajian rene. Sing luwih getun maneh nyapo Mas Helmi kok nekakno aku. Makanya kenapa saya tidak punya media sosial. Kenapa kemudian saya tidak pernah upload status di WA. Ya enggak? Tidak pernah. Maksimal hanya foto apa. Wah, itu pun ya setiap surah lah minimal. Wah, artinya sangat jarang sekali. Tidak apa-apa. Saya tidak punya media sosial karena saya khawatir saya tidak punya kemampuan untuk ngerem. Satu, untuk tidak mencibir orang. Ya, wong saya itu juga kayak kamu. Saya itu netizen sejati. Sekali lihat apa ya pengen komentar loh Pak. Pengen aku ya. Tapi barokah saya tidak punya media sosial. Ya saya mau gimana? Makanya kadang-kadang saya paksa istri saya, karena istri saya itu bermain media sosial. Saya paksa, balas itu. Ngapain Mas? Balas ya langsung. Lawan itu langsung. Ya tapi ya kabeh ono hisabe. Kabeh ono hisabe. Tapi hisab yang paling berat adalah ketika kamu kemudian menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusannya dengan mengupload semua kesedihan, semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Ya artinya status-status galaumu gue loh. Bukan kok berarti kemudian kita melarang kamu misalnya memberikan kabar kepada orang lain bahwa kamu sedang susah, tidak. Tapi kamu harus tahu, cari teman yang tepat ketika kamu harus curhat. Karena seringkali teman kita tidak ingin menjadi solusi akan masalah kita, tapi hanya pengen tahu sebenarnya kamu ada apa. Paham gak gue? Gak pengen jadi solusi, mek penasaran nih, sakjane kowe iki nyapo. Dan kayak tadi kayak dikatakan Ustazah, seringkali kesusahan, keprihatinan, kepedihan yang dialami oleh teman kita itu adalah kebahagiaan kita. Zukil kulla halalan da'iman wa akhilla akhiyah ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana asli lana kulla syu'un wa akirabi ridho minka uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun wa firistur anta akraman satan wa firistur